Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala ma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang riba dalam perspektif hukum Islam. Riba secara bahasa ya bermakna ziyadah atau tambahan, ya berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah bahwa riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara batil di sini ya yang bertentangan dengan syariat Islam. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun ya transaksi utang piutang atau pinjam meminjam secara batil ya yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Oke, ada macam-macam riba. Pertama ada riba dalam utang piutang. Riba dalam masalah utang piutang terbagi dua, ada riba qad, ada riba jahiliyah. Kemudian riba dalam jual beli terbagi dua, itu ada riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, apa itu riba qad? Itu kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap ya penghutang, misalnya meminjamkan uang 1 juta, kemudian disyaratkan ketika mengembalikannya harus ada kelebihannya, misalnya menjadi 1.500.000. Nah itu ya riba qad, itu disyaratkan di awal terhadap si penghutang tadi. Kemudian ada riba jahiliyah. Utang dibayar melebihi pokoknya, sama sebetulnya dengan yang qad itu. Kemudian disyaratkan oleh penghutang tadi. Nah kalau misalnya tidak lunas tepat waktu ya berarti dilebihin gitu ya, menjadi ya 1.500.000. Jadi membayarnya itu karena tidak tepat waktu. Bahasanya apapun silakan, mau admin, mau ya kena cas dan sebagainya. Nah itu termasuk ya riba jahiliyah itu kan. Kemudian ada riba dalam ya jual beli. Itu ada riba fadl, itu pertukaran antara barang yang sama, yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, yang sejenis dengan takaran yang berbeda, baik kualitasnya ya atau ya kuantitasnya. Seperti menukarkan emas dengan emas kan sama satu jenis, tetapi ya takarannya ya beda. Menukarkan emas 1 gram dengan emas 1,5 gram. Nah itu termasuk pada riba fadl. Ada riba nasi'ah, itu ya pembagian dari riba jual beli. Riba nasi'ah itu ya penambahan jumlah sama kelebihan dari modal atau pokok atas ya penyerahannya ditangguhkan. Meminjam sekarang membayar nanti bulan depan gitu kan, menjadi 1,5 juta. Nah itu termasuk riba nasi'ah, walaupun kedua belah pihak ya suka sebetulnya gitu kan. Nah itu tetap termasuk kepada ya riba sebetulnya. Seorang ulama Nusantara itu kan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara itu kan menegaskan bahwa riba termasuk kepada al-kabair. Jadi al-kabair ini ya termasuk dosa besar yang sangat dikecam oleh syariat. Beliau mengutip ya beberapa hadis yang berhubungan dengan riba tersebut. Ya dampaknya itu pertama, jadi ada dampak ya yang melakukan transaksi riba ini. Pertama dampaknya mengundang murka, mengundang ya laknat dari Allah dan Rasulnya. Mana akala riba mala Allahu dengan batnahu min nari jahannam qadra ma akala. Siapa yang makan hasil riba, Allah akan memenuhi perutnya itu dengan api neraka sebesar jumlah riba yang dimakannya. Man akala riba mala Allahu batnahu min nari jahannam qadra ma akala. Kemudian dampak yang kedua, pelaku riba ya dikutuk, dilaknat gitu kan. Dalam hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa muakilahu wa syahidahi wa katibahu. Rasulullah melaknat. Jadi Rasulullah melaknat pemakan riba. Karena akila riba itu kan pemakan riba. Kemudian pemberi riba juga sama. Penulisnya ya sekretaris
dan dua saksinya sama, hum sawaun kana ismun, itu sama dosanya. Nah, maksud lanat di sini berarti jauh dari murka Allah. Maaf, jauh dari rahmat Allah. Jadi laknat di sini jauh dari rahmat Allah. Semua yang terlibat dalam transaksi riba, meskipun tidak memakannya, tetap terkena dosa karena ya membantu berlangsungnya proses itu, yaitu proses kemaksiatan tersebut. Hum sawaun kana ismun, ya sama saja dosanya. Kemudian dampak riba yang selanjutnya menghapus ya keberkahan harta itu kan. Itu menghapus ya keberkahan harta. Syekh Nawawi Al-Bantani menguraikan hadis yang berisi ancaman bahwa harta yang mengandung riba tidak akan membawa kebaikan, walaupun ya nampak bertambah. Pada intinya yaitu akan menumbuhkan kehancuran. Nah, pesan moral di sana itu bahwa tambahan yang diperoleh secara batil, meski ya seperti nampak banyak, pada ya hakikatnya adalah ya kehancuran sebetulnya, karena dengan riba tersebut ya menyebabkan hatinya keras, hidup itu tidak tenang, itu kan ya gelisah, itu ada ya beban itu kan, beban jiwa itu kan, doanya ya sulit untuk dikabulkan, bukan Allah tidak akan mengabulkan, bukan Allah ya enggan mengabulkan gitu kan, bukan Allah ya ingkar kepada janji ud'uni astajib lakum, ya kita harus introspeksi dengan kita sendiri. Kemudian rezeki yang halal ya menjadi terhalang dengan ya transaksi tersebut. Kemudian yang selanjutnya, riba menghancurkan ya masyarakat, karena dengan riba merusak kehidupan sosial. Nah, itu bisa menyebabkan ya menjadikan orang kaya semakin menekan yang miskin sebetulnya, menemukan sifat tamak ya, mematikan semangat tolong menolong. Jadi tolong menolong sudah tidak ada sebetulnya, ta'awun sudah tidak ada dengan riba tersebut. Kemudian melahirkan ketidakadilan ya struktural, maksudnya sistem riba ini membuat orang kaya ya terus diuntungkan, sementara yang lemah, yang miskin semakin terbebani dengan riba tersebut secara otomatis. Dan beliau menegaskan bahwa hubungan ekonomi ya harus didasarkan pada kerelaan antarodin, bukan pemaksaan melalui ya beban bunga tersebut. Sebab ya transaksi utang piutang itu ya tidak boleh kita ambil ya manfaatnya. Jadi kulu kordin jaro manfaatan bahwa riba, setiap utang piutang yang menarik atau menghasilkan manfaatnya ya maka itu adalah ya riba sebetulnya gitu kan. Jadi kuncinya yang disebut riba itu kuncinya ada 3. Pertama, ketika transaksi uang dengan uang itu bisa jadi riba. Dengan 1 juta dipinjamkan menjadi 1,5 juta, itu kan uang dengan uang. Yang kedua, tidak termasuk riba itu ketika uang ditukarkan dengan barang. Kita punya uang 1 juta ditukarkan dengan barang, biasanya kan HP itu kan. Nah, itu ya jual beli kan. Nah, itu tidak riba. Kemudian barang dengan barang bisa jadi riba, bisa tidak. Kalau riba, kalau kualitasnya beda, kalau kuantitasnya beda ya jelas itu riba. Kalau misalnya sama-sama kualitasnya, kuantitasnya ya tidak riba. Jadi kuncinya ketika uang dengan uang bisa riba, uang dengan barang tidak riba, barang dengan barang bisa riba, bisa tidak. Ya, mungkin itu secara singkat. Semoga apa yang disampaikan dapat ya menambah pemahaman dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa ya berhati-hati dalam bermuamalah, serta ya berpegang teguh pada tuntunan syariat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat, yang kita dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.